Katanya itu malah bapaknya atau ayahnya ini justru pernah ingin menggugurkan dia selama 3 kali. Namun yang kuasa ini maha adil, mungkin tetap ingin memperjuangkan, tetap ingin menghidupkan anak ini kan. Iya, iya. Karena yang namanya kesalahan itu termasuk dari musibah. Kenapa dikatakan kesalahan itu termasuk musibah? Karena ketika kita melakukan kesalahan berpotensi melakukan dosa. Tapi kan balik lagi, orang yang melakukan kesalahan itu kan ada kalanya disengaja, adapun tidak. Kalau ayahnya Mbak si C tadi melakukan kesalahan tersebut, tapi kita tidak tahu alasannya itu seperti apa. Seperti ceritanya itu loh, Nabi Khidir ketika melakukan Nabi Musa ketika melakukan perjalanan dengan Nabi Khidir. Kemudian di tengah perjalanan Nabi Khidir itu membunuh seorang anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi kepada seluruh sahabat Babadan Channel. Sebelumnya perkenalkan kita ya. Jadi saya ini Ahmad Faris Fatur Rahman, biasa dipanggil Faris, dan di sebelah saya ada Al Ustadz Rehan Al Losari. Kalau kata orang ngomong itu julukannya Ustadz Rehan. Nah, Tad, gimana kabarnya, Tad? Ya bos, baik, alhamdulillah. Aja gus-gus tadi. Ya, Ustadz Rehan ini adalah salah satu teman saya. Sudah lama lah. Udah dari tahun berapa nggak tahu, intinya udah lama berkawan dengan saya. Sudah biasa adu bacot ya, Tad. Akhirnya dari adu bacot ini kita simpulkan atau temukan, daripada nganggur, daripada sia-sia, coba-coba kita bikin podcast ya, Tad. Ya seperti itulah. Dan emang banyak sekali, Tad, teman-teman juga kadang kan yang nanya sama kita, kadang ada yang curhat dan segala macem gitu kan. Dengan latar belakang notabene mungkin ente ini sebagai santri yang sudah lama mondok gitu kan. Walaupun ilmunya nggak seberapa. Walaupun nggak seberapa, karena di atas langit masih ada langit. Iya. Di atas genteng masih ada. Alhamdulillah kita kayak gini tuh ada yang mewadahi gitu loh, Tan. Ya alhamdulillah. Ternyata setelah saya ngobrol dengan yang punya channel Babadan Channel, beliau itu mewadahi dan setuju. Katanya, oh ya siap-siap, lanjutkan seperti itu. Akhirnya saya berulang kembali bersama ente kan. Ya. Untuk membuat suatu program yang ya insya Allah barangkali mudah-mudahan. Berarti ini termasuknya episode pertama. Dari tanah. Ya nggak tahu lah, nanti kedua ketiga ada. Ya semoga masih ada episode berikutnya gitu loh. Semoga masih ada episode 2, episode 3 dan seterusnya. Programnya apa nih? Programnya kita kasih nama ngopi aja. Ngopi ya. Ngopi itu akronim dari ngotori pikiran. Kalau kita akronim dari ngolah pikiran mungkin terlalu lumrah lah, terlalu luar biasa. Kita sedikit nyeleneh. Ngopi akronim dari ngotori pikiran gitu. Nah, jadi itu sahabat-sahabat Babadan Channel ya. Kita ada program ngopi ngotori pikiran. Maksudnya adalah bukan berarti untuk mengotori pikiran Anda, tetapi untuk membuka pikiran Anda biar supaya pikiran kita biar pikiran kita tidak terlalu nganggur lah. Jadi gunakan pikiran kita, betul, akal sehat kita untuk berpikir dengan hal-hal yang positif itu. Dan memang kita juga berprinsip supaya nantinya adem nanti jembar nih pikir gitu ya, Tad. Di hati menjadi adem, tentram, di pikiran menjadi jembar gitu. Suruh menafsum. Jadi barangkali teman-teman nih, misalkan ada yang butuh saran, butuh masukan, keluh kesah tentang hidupnya, insya Allah bisa berbagi cerita kepada kami gitu ya. Ya insya Allah. Insya Allah nanti kami bahas sebisa mungkin ya, Tad. Nah jadi gitu teman-teman ya. Maksudnya barangkali di luar sana teman-teman punya suatu problem apa bisa ceritakan gitu ya intinya, Tad. Ya ngopi dulu lah, sesuai dengan program.
dibikin santuy kita seperti obrolan kayak orang-orang nongkrong gitu loh. Dan yang pertama tentunya kita mengucapkan terima kasih ya setelah yang sebesar-besarnya untuk yang Papi Maskar, terima mempunyai kasih. channel badan channel ini karena telah mewadahi kita gitu ya. Artinya kan mungkin kalau tidak ada yang mewadahi obrolan kita ya bagaikan butiran debu aja wis. Bagaikan angin lewat udah selesai kan gitu. Tapi ketika ada yang mewadahi kan mungkin bisa dijadikan suatu bahan konten. Dan semoga nantinya apa yang kita sampaikan ini khususnya bermanfaat bagi diri kita sendiri gitu ya. Dan tentunya untuk teman-teman yang lain gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Udah dulu lah. Boleh ya udah deh. Boleh. Haram kan nih? Enggak. Karena banyak yang mengharamkan Karena rokok, kita orang. nu jadi no smoking nggak apa-apa. Apa? No smoking. No smoking. Oke. Bukan no smoking tapi no smoking. Ya jadi kayak seperti obrolan biasa saja lah, nggak terlalu. Iya betul. Baratnya kayak obrolan laki-laki 12 dan ke atas gitu loh. Nah, langsung saja ya Tat ya. Ya sok monggo lah. Kebetulan saya kan sekarang jadi salah satu asdos di kampus yang ada di Cirebon lah. Terutama di daerah saya sendiri gitu kan. Nah, ada beberapa nih mahasiswa yang memang sering cerita ke saya, mau itu putri, mau itu putra gitu kan. Mau laki-laki mau perempuan ada. Cuman terkadang memang saya itu nggak langsung menjawab. Kalau memang itu berkaitan dengan agama atau apapun, terkadang saya nggak bisa langsung jawab Tad. Karena kan saya mungkin sama mahasiswa ini terbuka orangnya. Jadi barangkali dari teman-teman ada yang butuh pertanyaan, butuh saran dan apapun, kita ngobrol-ngobrol itu nggak masalah. Daripada nantinya teman-teman ini keluar-keluar di status dan segala macam gitu kan. Kan sekarang itu kan tempat curhat terbaik adalah story WA. Buat menyindir, buat Nah, gitu. sekarang ke badan channel aja. Nanti kalian bisa DM ke Instagram kita ya. Yang ada di bawah sini. Atau ke sosial media kita lah, di YouTube-nya, di komen dan segala macam. Atau kalau mau datang ke studio juga bisa ya Tad. Boleh. Ini ada di Faris Studio Foto, studionya. Studio barunya ya? Studio baru alhamdulillah di Desa Babadan ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini aja. Nanti gampang kok patokannya, ada lapang bola mayung. Kemudian sebelahnya ada studio. Nah, lanjut ya Tad. Lanjut aja. Jadi beberapa hari atau bahkan minggu lah yang lalu itu ada yang cerita ke saya, seorang mahasiswi semester 2. Berarti sekarang semester 2. Kemarin baru was ya? Iya. Nah, beliau itu cerita, Pak, di akhir sela-sela pelajaran mata kuliah itu ketika saya mendak keluar, Pak, saya ada yang pengen ditanyakan. Terus saya bilang, oh ya mangga, nanti saya tunggu di ruang dosen aja, saya bilang kan. Maksudnya saya juga nggak mau ada fitnah gitu Tad. Jadi biar ya kita ngobrol tapi ada yang lain juga kan, walaupun memang ngobrolnya mungkin yang lain nggak kedengaran gitu kan. Ya terus gimana? Nah ya saya tanyain dulu kan, ya mangga kan. Setelah saya ke ruang dosen tuh, akhirnya beliau nyamper ke saya, gimana Mbak, ada yang bisa saya bantu kan. Terus beliau cerita, jadi dia tuh bercerita gini Tad, saya itu katanya anak pertama dari ayah yang kedua. Anak pertama dari ayah yang kedua. Jadi saya punya kakak, tapi itu bukan kakak dari ayah yang sama gitu loh. Jadi saya itu dari 4 bersaudara, saya anak keempat kata dia. Anak keempat, yang 3 ini dari ayah yang berbeda, tapi satu ibu. Oh berarti dia itu beda bapak doang. Betul. Kalau ketiga saudaranya itu dari bapak yang pertama, tapi kalau dia dari bapak yang kedua gitu. Nah. Oh, cuman beda bapak lah gitu, tapi satu ibu. Iya, ibunya betul. sama. Iya. Nah di situ Terus? beliau melanjutkan ceritanya, tapi Pak, nasib saya tidak seperti yang lain. Maksudnya? Mungkin kakak saya pernah melihat bapaknya, Oh. tapi iya. saya tidak pernah melihat katanya. Saya dari lahir itu sudah tidak tahu bapak saya, bahkan masih di dalam kandungan itu sudah tinggalkan ayahnya katanya. Jadi beliau itu diceritakan sama orang tuanya ketika sudah dewasa tentunya ya. Tapi dia hidup sama 3 bersaudara tadi. Betul. Oh. Cuman
si mbaknya itu tidak pernah melihat bapaknya Betul, semenjak di katanya. dalam kandungan gitu. Katanya itu malah bapaknya atau ayahnya ini justru pernah ingin menggugurkan dia selama 3 kali. Namun yang kuasa ini maha adil, mungkin tetap ingin memperjuangkan, tetap ingin menghidupkan anak ini kan. Iya, iya. Akhirnya beliau sampai sekarang sehat, besar, seperti biasanya, cerdas. Kemudian kata beliau, kenapa sih ayah saya itu sampai sebegitu bencinya sama saya, sampai dia itu ingin membunuh saya gitu loh, secara tidak langsung. Kenapa, maksudnya kenapa beliau nggak mau menghadirkan saya di kehidupannya gitu kan. Saya itu terkadang katanya rindu atau pengen sekali bertemu dengan ayah saya. Saya pengen seperti keluarga-keluarga yang lain katanya, di mana keluarga beserta anaknya, beserta ibunya, itu bisa jajan, bisa enak, bisa beli-belian, bisa dibeliin, bisa merasakan kasih sayang cinta pertama dari seorang laki-laki. Kan kalau katanya kan cinta laki-laki, cinta pertama bagi seorang perempuan itu adalah ayahnya sendiri Iya. kan. Nah dia tuh pengen katanya. Cuma kenapa saya tidak bernasib baik? Kenapa saya tidak pernah merasakan hal itu katanya. Justru beliau itu sampai pernah berpikiran bahwa mengapa Tuhan itu tidak adil? Mengapa Tuhan memberikan cobaan ini kepada saya? Seperti itu, Tad. Nah, terus kata beliau itu, saya bisa, Pak. Sebenarnya saya bisa beli sesuatu dengan duit saya sendiri, tapi saya juga ingin merasakan. Sampai dari yang namanya timbul rasa rindu, sampai sekarang saya bisa timbul mempunyai rasa benci kepada ayah saya sendiri, walaupun saya belum pernah melihat. Nah, yang tanyain itu, sikap saya yang seperti itu dibenarkan tidak? Dan kenapa Allah itu menguji datangnya kepada saya gitu loh. Itu yang ditanyakan. Dan saya dosa nggak sih kalau sampai saya membenci seorang ayah saya sendiri yang tidak mengharapkan kelahiran seorang putrinya gitu. Menurut ente bagaimana, Tad? Jadi gini ya Gus, kalau menurut saya pribadi gini, pertama untuk mbaknya saya semoga lah tetap diberi kesabaran, semoga Allah Amin. tetap memberikan dia kebahagiaan lah, ini seperti itu ya. Jadi gini, yang namanya manusia itu pasti mempunyai kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan saya, begitu juga dengan sampeyan Gus, Oke. pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan. Bahkan sahabat pun juga pernah melakukan kesalahan, kecuali Nabi ya. Kalau Nabi kan memang beliau sudah maksum, terbebas dari dosa gitu ya. Kembali lagi, karena yang tadi yang namanya manusia itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Begitu juga dengan Bapak Mbak, mungkin ya kita tidak tahu maksud dari alasan Bapak Mbak tadi itu. Mbak C lah, kita katakan ya, Mbak C aja. Mbak C itu alasan dia itu ingin tadi apa menggugurkan Mbak C sampai 3 kali. Kita tidak tahu apa alasan beliau, Ayahnya. apa ayahnya itu. Cuman balik lagi, yang namanya manusia tadi kan pasti pernah lah melakukan kesalahan. Cuman dengan tapi bukan berarti bahwasanya manusia pasti melakukan kesalahan, kita semena-mena melakukan kesalahan. Ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kita memang yang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan. Iya. Bukan berarti yang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan. Berarti kita dengan seenaknya melakukan kesalahan. Justru dengan hal seperti itulah menjadi batasan kita untuk tidak melakukan kesalahan. Karena yang namanya kesalahan itu termasuk dari musibah. Kenapa dikatakan kesalahan itu termasuk musibah? Karena ketika kita melakukan kesalahan berpotensi melakukan dosa. Tapi kan balik lagi, orang yang melakukan kesalahan itu kan ada kalanya disengaja, adapun tidak. Kalau ayahnya Mbak si C tadi melakukan kesalahan tersebut, tapi kita tidak tahu alasannya itu seperti apa. Nah, sikap kita sebagai anak itu harus seperti apa? Ini Nabi Muhammad pun ya, sejak dalam kandungan itu belum pernah melihat ayahnya. Oh iya, betul. Dari kecil Nabi Muhammad belum pernah melihat ayahnya. Tapi di balik itu ada hikmah yang tersembunyi. Pertama, Nabi Muhammad lahir, beliau tidak pernah melihat ayahnya. Umur 5 tahun atau 7 tahun lah dia ditinggal oleh ibunya. Nah, hikmah dari itu
hikmah dari ditinggalkan kedua orang tuanya Nabi Muhammad. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad terhindar dari melakukan durhaka kepada orang tuanya. Salah satu hikmahnya, walaupun kalau orang tua Nabi Muhammad masih hidup pun kemungkinan besar Nabi Muhammad tidak akan melakukan durhaka. Tapi dengan ditinggalkan kedua orang tuanya sejak kecil, Nabi Muhammad tidak akan pernah melakukan durhaka. Begitu juga Mbak Ci tadi, sejak kecil tidak pernah melihat ayahnya. Nah, hikmahnya Mbak Ci tadi ketika ditinggalkan belum pernah melihat ayahnya, kan berarti ya Mbak Ci tidak akan pernah melakukan durhaka kepada ayahnya. Nah, betul. Jangan sampai dengan ada rasa dendam, ada rasa benci kepada ayahnya itu justru membuat Mbak melakukan durhaka. Itu loh. Yeah. Jadi tetap kita itu walaupun tidak pernah melihat ayahnya, tapi kita tetap harus berbuat baik, mendoakan ayahnya. Dan jangan sampai juga beranggapan bahwa Allah itu tidak adil gitu ya. Karena mungkin Allah itu memberikan ujian kepada hambanya berbeda-beda. Dan di samping kesulitan, innamal usri yusra gitu ya, iya. Pasti ada kemudahan. Mungkin Mbak C nanti ini akan diangkat sebagai orang yang hebat. Ya karena kita itu tidak tahu takdir kita itu ke depan seperti apa. Seperti ceritanya itu loh. Nabi Khidir ketika melakukan Nabi Musa ketika melakukan perjalanan dengan Nabi Khidir. Kemudian di tengah perjalanan Nabi Khidir itu membunuh seorang anak kecil. Itu kan secara akal kok sampai Nabi Khidir itu membunuh anak kecil. Nah, pada Nabi Khidirnya ini anak kecil, kalau besar nanti ini akan menjadi durhaka kepada orang tuanya. Begitu juga Mbak ketika semisal dari kecil kok dipertemukan dengan orang tuanya, terus mendengarkan cerita bahwasanya Mbak mau digugurkan oleh bapaknya, itu kan dikhawatirkan muncul rasa dendam, muncul rasa benci. Nah itu. Ya intinya kita itu juga tidak menyalahkan Mbak C ini karena memang mungkin saya juga tidak sekuat Mbak C kalau menghadapi situasi seperti itu. Tapi saran dari kita mungkin ya jangan sampai pernah beranggapan bahwa Allah itu tidak adil. Ataupun mungkin bisa saja ayahnya nih kalau sekarang melihat Mbak C seperti ini, beliau juga rindu kepada Mbak C gitu ya. Iya. Beliau juga ingin melihat anaknya gitu ya. Pasti yang namanya orang tua itu pasti ya gitu, di dalam hati kecilnya itu pasti rindu sama anaknya. Ya karena tadi balik lagi kita nggak tahu masalah awalnya itu apa ya. Jadi mungkin bagi Mbak C ini nanti atau bagi siapapun lah sahabat-sahabat yang mempunyai cerita mirip dengan Mbak C seperti itu tadi yang disampaikan Ustadz Rehan, jangan sampai kita malah tidak menjalankan kewajiban Allah yang pertama itu ya. Kemudian jangan sampai beranggapan yang terpenting kita itu harus berpikir yang positif. Iya betul. Jadi jangan sampai Allah menganggap Allah tidak adil. Jadi jangan sampai menganggap Allah tidak adil dan sebagainya ya Tad. Nah sampai dia itu katanya gini Pak, sampai saya itu yang dulunya rajin sholat, ketika sholat ketinggalan sholat satu aja itu rasanya itu sangat sakit atau berat sekali. Tapi sekarang beberapa hari yang lalu lah, beberapa minggu akhir-akhir ini saya itu menjadi lemah. Iman saya sepertinya lemah runtuh gitu loh. Akhirnya saya bisa sampai malas sholat dan sebagainya. Nah itu bagaimana Tad? Ini. Terus terkadang ya kesalahan kita itu ketika kita mempunyai keinginan, nah, kita mendahulukan keinginan kita, baru kita melibatkan Allah. Gimana? Ketika kita mempunyai keinginan, kita itu ada keinginan terlebih dahulu, baru melibatkan Allah. Nah kesalahan kita termasuk kesalahan kecil yang mungkin tidak terlihat. Seharusnya ini kayak semisal, ya Allah saya pengen ingin uang, katakanlah ingin punya uang banyak. Kan ada keinginan mempunyai uang banyak, baru kita melibatkan Allah. Tapi yang harus kita lakukan, kita itu libatkan Allah terlebih dahulu, baru kita datangkan keinginan kita. Kayak contoh, ya Allah, saya ingin sholat saya sempurna. Saya ingin setiap sholat itu berjamaah. Cuman karena saya ada beban pekerjaan yang mengharuskan saya sholatnya telat, yang menyebabkan saya sholatnya itu tidak berjamaah. Nah maka ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak agar sholat saya itu bisa berjamaah, bisa tepat waktu.
Jadi kita libatkan Allah terlebih dahulu, baru kita datangkan keinginan. Bukan kita bukan kita keinginan kita dulu ditampilkan, baru kita libatkan Allah. Begitu juga tadi Mbak tadi. Walaupun memang Allah Maha iya. mendengar gitu ya. Ya jadi itu sahabat-sahabat ya. Maksudnya barangkali teman-teman di sini kok mempunyai permasalahan yang sama. Ya yang pertama itu jangan sampai kita menyalahkan Tuhan gitu ya. Karena pasti Allah juga sayang terhadap kita. Justru kita harus introspeksi diri dulu nih. Mungkin saja kita pernah berbuat sesuatu yang akhirnya membuat iman kita lemah gitu kan. Iya. Akhirnya sampai kita jauh terhadap Allah. Ya mungkin gara-gara pikiran Mbak C seperti itu yang sampai di luar batas, akhirnya Allah menguji yang lebih-lebih nanti. Iya. Justru Mbak C harus ikhlas saja gitu ya tadi. Iya. Jangan beranggapan Mbak C itu pernah sendirian juga kan, karena masih banyak orang-orang yang sayang sama Mbak C juga gitu kan. Tapi Karena- wajar lah, yang namanya iman kan, iman manusia itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Ya seperti itu ya Mbak C. Maksudnya jangan sampai nanti Mbak C sudah diberikan musibah nih. Iya. Kemudian Mbak C melakukan suatu kesalahan lagi atau tidak menjalankan perintah-perintah Allah gitu kan. Maka nanti yang ada bukan lagi memecahkan masalah, menyelesaikan masalah, tapi justru timbul masalah-masalah yang baru gitu kan. Artinya udah Mbak C stok di situ dulu saja. Kok Mbak C sudah bisa ikhlas, sudah bisa melewati fase ini, itu nanti mungkin hidup Mbak Cina akan lebih tenang. Apalagi nanti ketika Mbak Cina akan menjadi seorang ibu yang hebat, akan mempunyai seorang suami. Lah itu di situ titik letak surganya Mbak C. Ketika Mbak C tidak bisa berbuat baik kepada orang tua mungkin ya. Mungkin Mbak C tidak bisa merasakan kasih sayang ayahnya, tapi mungkin suatu saat bisa merasakan kasih sayang dari Suaminya betul, karena surganya istri ada di tangan suami gitu ya. Ketika sudah menikah kan seperti itu. Jadi itu Mbak C ya. Dan semoga ya ayahnya juga bisa melihat tayangan dari kita ini, walaupun kita belum tahu ayahnya siapa, tapi semoga melihat, kemudian dipertemukan, didamaikan dengan secara baik-baik, walaupun memang keluarganya sudah tidak lagi bisa bersatu. Yang terpenting kasih sayang di antara mereka itu masih terjalin kan, seperti itu ya Tad ya. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang lain juga Tad. Mengenai apa? Ya barangkali misalkan kita menghadapi suatu ujian yang memang itu sangat berat bagi kita, ataupun sampai kita itu terjerumus dalam hal-hal yang salah, itu triknya nih, triknya bagaimana untuk menyelesaikannya mungkin. Kembali lagi ya, yang namanya cobaan, seberat apapun kita diberi cobaan oleh Allah, itu pasti kita mampu melewatinya, karena Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Ya, semisal jangan pernah menganggap cobaan ini sangat berat kali, jangan pernah. Pasti seberat apapun kita pasti bisa melewatinya. Kembali lagi innamal usri yusra, setiap kesusahan itu pasti ada kemudahannya. Cuman kesalahannya kita ketika kita dirasa mendapatkan cobaan dari Allah, kita itu langsung berpikir nanti yusranya itu seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Seharusnya kita terima dulu, oh ini peringatan dari Allah, cobaan yang diberikan Allah kepada kita ini sebagai peringatan, berarti kita sedang melakukan kesalahan apa ya. Nah baru ketika kita sudah introspeksi diri, insya Allah Allah itu juga akan memberikan jalan kepada kita. Jadi jangan pernah merasa hidup kita itu paling berat, karena itu tadi Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan kepada makhluk di luar batas kemampuannya. Dan juga gini ya Tad, jangan pernah merasa iri terhadap orang lain, karena hidup itu saling memandang. Nah, sawang sinawang. Saya bisa saja memandang Ustadz Rehan nih, enak nih hidupnya nih, setiap hari uang banyak dan segala macam, senyum, tapi belum tentu apa yang sedang dihadapi oleh Ustadz Rehan itu lebih enak daripada saya. Begitupun misalkan Mbak C ini melihat suatu keluarga yang sangat bahagia, tapi Mbak C nggak tahu beban masalah hidup mereka itu apa. Jadi semua bagaimana cara memandang hidupnya ya Tad. Memang kalau kita memandang enak-enak saja, tapi mungkin di dalamnya kita nggak tahu. Maka dari itu jangan pernah iri gitu ya Tad. Karena ya itu, dan jangan pernah takut juga, karena Allah kan sudah berjanji dalam Bismillahirrahmanirrahim juga itu Tad sebenarnya kan.
Ar-Rahman itu kan kasih sayang Allah di dunia, Ar-Rahim kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Itu kan. Makanya di dunia saja kita diberikan kasih sayang, apalagi di akhirat. Jadi jangan beranggapan sampai Allah itu tidak adil dan sebagainya macamnya. Timbullah di situ rasa iri. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Jadi jangan sampai menganggap orang lain enak, kita nggak enak. Belum tentu orang lain yang kita lihat enak itu lebih enak daripada kita. Kan gitu ya, Tad? Intinya kita tuh harus selalu bersyukur. Makanya bahasanya gini, kurangilah sabarmu, perbanyak syukurmu. Jikalau sabarmu itu tercipta dari keluhan, bukan dari keikhlasan. Oh iya, betul. Kadang kita tuh, ya Allah saya bersabar. Karena apa? Didasari oleh keluhan, Keluh bukan karena kesah. kita merasa ikhlas. Ya saya ikhlas, ya Allah saya sabar. Nah makanya perbanyak bersyukur. Kalau bersyukur apa? Allah akan menambah. Derajat mungkin ya. Iya, dan memang kita ketika ikhlas itu sudah tidak lagi bilang kata ikhlas, baru kita ikhlas. Iya. Walaupun memang untuk ikhlas itu kita susah, Tad. Tapi ya udah, kita coba saja dulu ya seperti itu kan. Nah, mungkin Mbak C itu yang bisa disampaikan Mbak C. Ya barangkali nanti kalau Mbak C kurang puas dengan jawaban kita ataupun dari teman-teman kok melihat jawaban kita yang keliru, Iya. bisa diperbaiki ataupun di komen lah gitu. Karena kembali lagi ini kan dari sudut pandang dari kita lah. Iya. Ya walaupun kami tidak pernah merasakan apa yang dirasakan Mbak C, tapi kan dari cerita yang dipaparkan oleh Mbak C tadi kan saya juga nggak bisa, maksudnya ya begitu Berat, Sedihnya mungkin berat, sedih berat. Cuman memang saya juga percaya bahwa Mbak Cina adalah salah satu makhluk Allah yang mungkin Allah itu sangat sayang kepadanya. Karena begitu beratnya Allah menguji Mbak C ini, mungkin setelah ujian ini pasti akan ada hikmah yang sangat besar yang nanti akan Mbak C dapatkan. Mungkin Mbak C akan menjadi orang yang sukses dan sebagainya ya, pasti itu ada. Jadi teman-teman semua itu yang bisa kami sampaikan ya, Tad. Barangkali kok nanti nih teman-teman ada permasalahan, ada keluh kesah bisa sampaikan kepada kami. Kalau kami bisa menjawab, akan kami jawab. Ataupun ada jawaban kami yang keliru nih, obrolan kami yang keliru, silakan kami tampung evaluasinya ya, Tad. Silakan komen, silakan DM kita. Mungkin ada kata-kata yang salah, silakan kami membuka seluas-luasnya. Atau kalau ada teman-teman yang ingin hadir langsung di sini, kita lebih baik ya, Tad. Maksudnya kita ngobrol face to face kan biasanya lebih enak, Tad ya. ini tuh bukan sebuah jawaban dari keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan Mbak C, cuman memberikan sudut pandang yang lain dari pertanyaan-pertanyaan atau keluhan si Mbak C tadi. Bukan sebuah jabatan yang paten lah, ini hanya sebuah masukan. Kalau menurut sudut pandang ini seperti ini. Kalau mungkin dari teman-teman ada mempunyai sudut pandang yang lain ya salah. Kita makanya ini dengan makan ngopi, ngobrol kepikiran, kita masukkan beberapa sudut pandang yang lain. Nanti yang kalau misal ini nih, yang masuk akal nih. Itu Ya, terima kasih. Mungkin itu Ustadz Rehan. Semoga bisa mencernakan hati Mbak C, bisa memberikan solusi kepada hati Mbak C dan teman-teman yang mempunyai masalah mirip dengan Mbak C. Ya mungkin episode kita hari ini cukup segitu ya, Tad. Ya. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Semoga meledak, viral, banyak viewers. Itu yang terpenting ya, Tad. Mohon dukungannya juga. Ya mungkin hanya itu. Kurang lebihnya apabila kita punya salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.